Oke, cek cek. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini ya, ini video yang saya gunakan untuk menjelaskan mengenai studi kasus yang kita kerjakan untuk di pertemuan kelima. Khususnya nanti hari ini teman-teman akan coba melakukan layouting dari web yang akan teman-teman buat. Jadi kemarin di tugas keempat, teman-teman sudah membuat setidaknya 2 tampilan baru, 2 view baru. Nah, terus kemudian nanti untuk yang pertemuan hari ini kita akan coba membuat layouting dengan memanfaatkan templating seperti itu ya. Oke, ini saya sudah sudah mendownload project Laravel baru. Saya buka terlebih dahulu, kita namanya layouting. Oke, jadi ini masih baru ya, belum ada ya, baru di download. Kita coba lakukan terlebih dahulu. Kita coba running. Tampilannya masih seperti ini. Lalu yang akan kita lakukan untuk studi kasus ini, kita akan coba merubah project yang sudah ada. Ini project yang sudah ada ya. Jadi saya sempat membuat ini dengan menggunakan native PHP. Nah, project ini akan kita coba ubah strukturnya ke dalam bentuk Laravel dan juga dengan memanfaatkan fungsi ini ya, layouting dari blade templatingnya. Kita coba running terlebih dahulu untuk yang project ini. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Ini tampilan yang akan kita gunakan. Oke, kita start ya. Kita mulai. Yang pertama otomatis di bagian root ya. Di bagian root, oke, ini kita punya satu halaman yaitu welcome. Kita akan coba membuat satu halaman baru dengan nama home. Ini kita buat testing dulu ya. Kita coba home.lead.php. Terus kemudian isi dari home ini adalah kita kopikan ya. Kita kopikan semua source code untuk yang di halaman ini, di project ini. Kita coba copy saja terlebih dahulu. Terus kemudian kita kopaskan di sini. Ini saya ambil dari ini ya, dari project ini. Sudah oke. Terus kemudian kita coba running. Ini sudah home, berarti seharusnya sudah berubah ya. Kita coba. Oke, ada koneksi. Ya, betul. Oke, ini karena masih menggunakan ya, ini kita hapus saja dulu karena ini tidak terpakai. Terus kemudian ini ada echo. Oke. Ini saya tidak menggunakan variabel ya, jadi saya tuliskan gini, nama lengkap, echo-nya nanti kita gunakan dengan blade templating bagian sini. Ini juga sama, ini sementara saya tuliskan description bagian sini. Sudah, kita coba running. Oke, ini tampilannya seperti ini ya, masih belum sesuai. Sekarang kita coba perbaiki terlebih dahulu. Yang pertama adalah harus ada ininya ya, CSS. Nah, seperti yang teman-teman kerjakan kemarin ya, ini file CSS otomatis kita tambahkan di sini di public supaya lebih terstruktur. Saya tambahkan dalam folder CSS. Terus kemudian saya membuat satu file baru style.css. Nah, untuk isiannya kita kopas saja dari project yang sebelumnya. Ini oke, ada di sini. Saya kopikan saja. Saya sini ya. Sudah ya. Sekarang kita coba. Ini CSS. Oke. Ini ya. Jadi path-nya sama ya. Di public di folder CSS, kemudian namanya adalah style.css. Kita coba running. Seharusnya tidak ada masalah. Oke, ini stylingnya sudah ada, tapi belum kelihatan karena image-nya ya. Ini image-nya belum ikut ditampilkan di sini. Oke, jadi kita coba kopas untuk image-nya sebentar. Oke, ini teman-teman. Ini adalah image dari project yang tadi ya, project CV namanya. Ini project CV. Kita kopikan semuanya. Di bagian image ini kita copy, kemudian kita letakkan di site layouting app.
apa tadi, public ya, di bagian public sini sejajar dengan CSS. Kita copy sini, sudah ada image-nya ini. Oke, sekarang kita coba running ya. Jadi kita coba lihat dulu path-nya apakah ada perubahan. Tidak ada ya, image langsung. Jadi nanti mengaksesnya ke sini, image dan UMS langsung. Oke, kita coba running saja. Oke, untuk saat ini ya ini sudah ada muncul tampilannya. Jadi kita sudah, ya sebenarnya kita sudah memindahkannya ke Laravel, tapi ini masih belum selesai karena ini masih kita belum menggunakan layouting ya, belum menggunakan layouting yang sesuai gitu. Oke, yang sekarang kita coba lanjutkan untuk pembuatan layoutingnya. Sebelum membuat layouting, teman-teman bisa cek juga ya, Blade templating untuk Laravel itu ini di dokumentasinya. Teman-teman nanti bisa cek di bagian ini dia, layout menggunakan komponen. Kita belum menggunakan ini. Yang akan kita gunakan adalah ini, defining a layout ya, introduction connection. Ya nanti kita akan menggunakan add yield, terus kemudian add section, lalu extend. Ini adalah 3 keyword ya, 3 keyword dari Blade templating yang akan nanti kita gunakan, extend, terus kemudian section dan juga yield. Oke. Baik, saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Yang akan kita lakukan adalah kita akan nanti membuat satu layout utama gitu ya, satu layout utama yang isinya nanti adalah, ini kan di bagian sini kan bagian header ya, bagian menu. Terus kemudian di bagian bawah ini seharusnya kita juga bisa menambahkan footer. Dua bagian header dan footer ini adalah dua bagian yang statis, yang nanti di setiap halaman itu pasti akan sama, dan yang berubah hanya di bagian konten di tengahnya gitu. Jadi nanti kita akan membuat satu layout ya, satu layout. Saya coba perlihatkan di ini, teman-teman kemarin juga di slide teman-teman juga sudah saya buatkan ya. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah headernya, itu statis. Bagian kontennya ini yang nanti akan dinamis, yang akan berubah di setiap perubahan untuk halaman ya. Nah, layout kita nanti akan membuat main layoutnya seperti ini. Ada bagian header, ada bagian footer, terus kemudian di bagian tengah ini nanti akan dinamis. Lalu nanti di setiap halaman ya sudah, kita hanya perlu mengganti bagian dinamisnya saja gitu. Bagian header dan footer tidak perlu kita ubah. Oke, untuk mempersiapkannya berarti yang pertama ini tampilan kita saat ini ya, ini home-nya tadi. Terus kemudian di bagian view ini saya ingin menambahkan satu folder baru yang menyimpan komponen gitu ya. Jadi nanti di sini akan menyimpan komponen-komponen yang statis. Contohnya di sini nanti ada headernya, header.blade.php. Terus kemudian ada footer.blade.php. Selanjutnya saya akan membuat layout ya, main layout.blade.php. Nah, untuk yang nanti dinamis, di studi kasus kan kita ada 3 ya. Studi kasusnya kita ada 3. Studi kasus ada 3 halaman. Yaitu ada homepage. Kemudian ada about us. Ini itu ya, sudah di-generate dari VS Code. Terakhir adalah kontak us. Nah, ini adalah tiga halaman yang akan kita buat. Dari ketiga halaman ini otomatis nanti setiap bagian kontennya yaitu akan dinamis, akan berubah. Maka nanti sebaiknya 3 halaman ini kita pisahkan dalam satu folder sendiri ya. Kita coba tambahkan di sini. Saya beri nama page. Jadi isinya di sini adalah nanti home. Oke, ini saya masukkan sini aja. Home plate-nya saya masukkan ke sini. Saya pindahkan. Jadi yang pertama ada home plate, terus kemudian ada about ya.
about.plate.php, yang terakhir ada kontak. Oke, sekarang kita coba running. Sebenarnya bakal ada masalah ya, ini ya, home-nya tidak ditemukan gitu ya, karena tadi home-nya sudah saya pindahkan ke sini. Otomatis di bagian root-nya juga perlu kita perbaiki, tidak view home langsung tapi home masuk ke page. Teman-teman bisa lakukan seperti ini ya, page.home atau page/home, ini diperbolehkan. Ini kita coba running /home, bisa ya, atau kalau tidak teman-teman bisa lakukan ya nanti senyamannya teman-teman, bisa menggunakan dot juga tidak masalah. Oke. Nah, kita sekarang gunakan ini ya, di bagian sini, ini di bagian kurang lebih layoutingnya nanti akan menggunakan templating yang seperti ini gitu ya, seperti tampilan ini. Jadi ada headernya, ada konten yang nanti dinamis, dan juga nanti di sini kita tambahkan footer gitu. Kita gunakan seperti ini. Yang pertama kita coba lihat dulu ya, ini main menunya. Main menu ada ini, ada image logonya UMS. Ini berarti bagian atas, bagian sini, bagian main menu. Ini ada main kontennya. Main konten ini yang nanti akan dinamis di bagian sini. Nah, di sini ini kita tambahkan footernya dulu ya. Kita tambahkan footer. Kita aktifkan dulu. Sini saya tambahkan footer. Terus oke, ini saya buat yang sederhana saja ya. Ini label saja. Label. Bagian footer here. Ini saya berikan styling text align center. Kita coba running. Oke, di sini ada ya bagian footer here. Oke, ini warnanya berarti. Kita tambahkan color white. Oke, seperti ini ya. Ya, kita coba membuat yang simpel gitu. Nah, kita sudah ada 3 komponen. Ada header itu main menu ke atas, ini footer. Nah, selanjutnya kita coba akan mengubahnya ke dalam bentuk tadi ya, layouting ya. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Untuk bagian footer ini ya, ini bagian footernya kita Ctrl X, pindahkan ke sini, Ctrl V. Saya simpan. Terus kemudian untuk halaman bagian headernya ya, bagian header ini saya dari atas, saya Ctrl X juga, saya pindahkan ke sini, simpan. Jadi header dan footer sudah terpisah. Kenapa dipisahkan seperti ini? Karena nanti akan lebih memudahkan ya, ketika nanti teman-teman ingin mengubah bagian footer atau bagian header, ya sudah, teman-teman tidak perlu mengubah di setiap halaman, tapi cukup mengubah di satu halaman ini saja, di halaman header ataupun halaman footer ini. Terus kemudian nanti secara otomatis semua halaman ya, semua halaman yang menggunakan layout header dan footer itu akan secara otomatis berubah seperti itu. Nah, terus bagian sini, bagian home blade-nya ya, ini adalah main yang isi konten yang dinamisnya. Oke, ini kita sudah pisah-pisahkan. Selanjutnya kita akan membuat dulu untuk main layout-nya. Main layout ya. Main layout ini yang nanti akan kita gunakan di semua halaman. Oke, untuk membuat main layout yang pertama adalah bagian main layout ini kan kurang lebih sebenarnya ada ini ya, ada bagian header, terus kemudian ini saya coba tuliskan dulu ya, bagian header, kemudian ini bagian konten yang dinamis, dan yang terakhir adalah bagian footer. Oke. Kita panggil dulu bagian header. Bagian header untuk memanggil adalah teman-teman bisa menggunakan include. Include, terus kemudian include apa yang akan kita tambahkan di sini ya, di main layout ini. Maka yang pertama adalah headernya tadi, ini. Berarti itu ada di bagian folder komponen. Titik ya, titik boleh atau slash boleh. Titik header. Seperti ini. Lalu kemudian ini konten yang dinamis kita include-kan dulu untuk yang ini ya, include. Untuk yang selanjutnya footernya komponen dot
footer. Nah, tinggal bagian sini ya, bagian ini adalah bagian yang dinamis. Ini kita akan nanti akan kita memanggil ya, kita menggunakan yield. Jadi nanti semua halaman yang dinamis itu nanti isinya akan dimasukkan ke sini gitu. Ini kita beri nama main content gitu ya, main content gitu ya. Kita beri nama seperti ini. Kita beri nama main content, terus selanjutnya di bagian page ya, bagian home-nya ya. Bagian home-nya kita perbaiki. Nah, tadi kan kita sudah membuat ini tadi ya. Kita sudah membuat kita sudah membuat main layout-nya gitu. Main layout-nya kurang lebih seperti ini. Komponen, nanti isinya komponen header, terus kemudian ini bagian yang dinamis. Main content ini adalah komponen footer-nya gitu. Untuk menggunakan layout ini, itu kita tinggal memanggilnya dengan memanfaatkan tadi extend dari blade, terus kemudian ya sudah tinggal dipanggil saja. Ini kan home ada di sini ya. Kita ingin memanggil ini, ya kita cukup panggil saja ya, main layout. Karena kita path-nya kita lihat dari sini ya, dari view ini. Main layout ini kan langsung di bawahnya view. Jadi ya sudah, teman-teman cukup menuliskan seperti ini, udah cukup. Nah, untuk di bagian yang dinamisnya ya, di bagian yang dinamisnya ini, itu kita perlu tambahkan section yang isinya adalah nama sectionnya itu adalah sesuai dengan bagian sini ya. Jadi ini untuk menghubungkan gitu. Jadi yield main content nanti diambil ada di bagian sini, mengambilnya dari bagian sini. Di dalam semuanya, di dalam bagian section ini. Ini Ctrl X, saya Ctrl V. Ini masih, oke sebentar. Oke, ini saya seperti ini. Oke, sekarang sudah saya ini. Sekarang kita coba running ya. Apakah akan ada kendala atau tidak gitu. Kita coba running. Bismillah. Oke, kalau tidak ada kendala berarti aman ya. Ini berarti kita sudah melakukan layouting. Kita sudah berhasil membuat layout utamanya seperti ini. Main layoutnya adalah seperti ini. Memanggil leadernya, terus kemudian nanti yang bagian dinamisnya itu kita beri nama ini main content. Bebas ya nanti ya, di setiap halaman nanti teman-teman bisa mengisikan dinamis ya dengan catatan seperti ini tadi. Kita memanggil main layoutnya, terus kemudian nanti yang bagian dinamis itu adalah yang di antara section dengan nama main content. Nih dinamisnya bagian sini. Ini seperti ini ya. Terus ini memanggil footernya. Ini home plate-nya sudah aman. Terus kita coba bikin untuk yang di halaman yang selanjutnya itu about hanya dulu. Bagian about berarti ya sudah, kita tinggal kopas saja teman-teman. Kita kopas ini, copy saja about. Tapi untuk bagian yang tengahnya sini ya, bagian sini teman-teman bisa otak-atik, bisa ubah sesuai dengan yang ingin diisikan gitu. Misal di bagian about-nya ini ya, itu ya sudah, ini adalah kita isikan about us. Ya sebenarnya ini about ya. Untuk bisa mengaksesnya otomatis kita harus membuat root ya. Jangan lupa teman-teman buat root baru, about, terus isinya apa, page untuk yang halaman about. Kita coba ini yang home masih seperti ini, yang about berarti nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita sudah membuat layoutingnya, tapi ini masih layouting yang sederhana karena ya kita hanya membuat layoutnya seperti tadi, headernya, footer, terus kemudian bagian sini adalah bagian untuk yang dinamisnya. Nah nanti untuk semua halaman ya tinggal dilakukan seperti ini ya. Kita panggil main layoutnya ini tadi, terus kemudian untuk bagian yang dinamis teman-teman tinggal tambahkan section, terus kemudian dipanggil untuk sesuai namanya, sesuai nama di sini ya. Main content itu adalah ini tadi. Oke teman-teman, demikian videonya ya. Semoga nanti bisa memberikan gambaran teman-teman untuk proses pembuatan layouting
dengan memanfaatkan build templating. Dengan cara seperti ini akan lebih terstruktur pembuatannya dan lebih memudahkan teman-teman. Untuk latihan silahkan nanti teman-teman bisa mengubah project native PHP-nya teman-teman ya ke dalam bentuk format framework seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.